kita kenalan ulang ya. Mungkin yang kemarin lupa, minggu kemarin yang mungkin belum bisa join, itu apa namanya saya kenalin lagi. Jadi saya di sini Fajar Satria, mungkin bisa di blog saya ya. Itu kalau mau visit silahkan di blog saya kasih di chat Google, sorry di Zoom chatnya. Itu saya nulis juga. Jadi sebenarnya saya udah nyiapin beberapa topik di sini. Jadi kita di sini mungkin goalsnya adalah lebih ke arah industri sekarang tuh runningnya gimana, dan mungkin yang seru adalah menurut saya adalah gimana kita accomplish journey ya dari mungkin starting kan teman-teman kan berangkatnya mungkin dari junior, dari developer junior, kemudian nanti bergeser menjadi middle dan seterusnya gitu. Jadi mungkin saya akan sedikit share apa namanya bagaimana sih preparation gitu, atau sebenarnya di industri itu sedang terjadi apa sih gitu ya. Jadi mungkin saya sambil izin share screen. Eh, Oke, oke, sudah terlihat ya. Share screen saya ya. Oke, jadi di sini saya sudah nulis ya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau baca-baca, monggo silahkan. Di sini saya sudah nulis beberapa artikel. Jadi di section artikel, mungkin ini nanti apa namanya akan saya masukin tambahan juga beberapa artikel yang saya tulis, yang belum saya publish. Tapi di sini saya akan bahas ada beberapa eh, key factor, dan nanti akan sedikit saya pengenalan beberapa tools-tools yang mungkin bisa bantu teman-teman juga belajar gitu ya. Oke, yang pertama adalah eh, bagaimana kita sebagai seorang developer atau seorang engineer ya, itu level up gitu, teman-teman gitu ya. Jadi kan the problem adalah kita itu kadang-kadang merasa kita tuh kayak buntu gitu ketika memang kita belajar, ketika kita memang mau starting dan kita mau level up, itu kadang kita kita itu buntu gitu. Nah, seringkali kita tuh melihat bahwa sebenarnya menjadi level up developer gitu ya, misalnya mulai dari junior ke senior, itu kayak kesannya itu magical gitu ya. Kayak kesannya itu it's a magic, it's a wonderful thing yang mungkin teman-teman, enak ya Mas ya kalau misalnya udah jadi senior developer atau jadi engineering manager itu, atau jadi tech lead ya, technical lead, itu kerjaannya itu always be something wonderful gitu ya. Surprisingly ya, itu enggak. Surprisingly itu enggak. Jadi ini beberapa myth yang saya rangkum ya, gitu ya. Saya rangkum gitu. Jadi nanti teman-teman juga silahkan tanya-tanya kalau kepo gitu kan ya. Yang pertama adalah myth pertama ya, kalau teman-teman di dunia kerja adalah senior developer itu harus bisa magical bug solving one. Jadi kayak, dia itu kayak udah tahu, selalu tahu apa namanya solusi dari semua yang ada gitu. Solusi dari semua problem yang ada di sebuah company atau di sebuah problem di sebuah project gitu ya. Padahal enggak juga gitu. Jadi kita sebagai apa namanya senior developer juga, atau sebagai tech lead, atau sebagai eh, principal developer juga, itu kita juga yang melakukan yang namanya debugging, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, silahkan nanti di Google ya. Jadi pada intinya kita itu mendebug juga nih si apps gitu ya. Kita mencari problem masalahnya di mana. Kita tracing problemnya di mana gitu. Jadi jangan kira, karena udah pengalaman berarti udah tahu jawabannya di mana. No, that's not the case gitu ya. Kita di sini juga human gitu. Kita di sini juga masih banyak kok yang kita nggak tahu gitu. Cuman perbedaan dari junior dan senior adalah how we face the problem gitu. Bagaimana kita menikmati, quote unquote ya, menikmati problem ini sendiri. How we face it, how we overcome with it gitu ya. Kita bagaimana kita ngelewatin itu gitu. Yang pertama adalah kita sebagai developer, ciri-ciri developer yang udah senior, dia nggak panik.
ketika ada case gitu. Ketika ada case dia nggak panik, dia tahu dia harus ngelakuin apa, first step-nya apa, dan next step-nya apa gitu ya. Gitu ya. Jadi instead of dia lash out ya, bahasa ininya, bahasa korporasinya ya, atau bahasa ininya dia langsung kayak angry gitu ya. Dia langsung identify dia punya problem di mana gitu. Jadi ini part of ini juga apa namanya, bisa dibilang level of control the emotion dan more mature person itself gitu ya. Tapi di luar itu dia juga tetap harus melakukan debugging, tracing dan sebagainya gitu. Yang kedua adalah senior developer live in world of shiny new tech. Dikira orang kalau udah senior gitu, wah ngerjain barang-barang yang baru, Mas. Barang-barang yang shiny new tech gitu. Kayak sekarang kemarin itu ada istilahnya Web3 ya, teknologi blockchain gitu. Dikira semua senior itu kayak, kita move forward ke sana semua gitu. Teknologi yang baru ini, yang keren gitu. The reality is no. Kita masih maintain legacy code, kita masih maintain legacy system. Ya, bayangkan ya teman-teman ya. Teman-teman udah punya skill yang jago nih ya di full stack modern. Misalnya teman-teman udah bisa pakai Golang lah. Teman-teman udah belajar Rust. Terus teman-teman jump in ke perusahaan yang memang secara pay wealthiness bagus. Teman-teman nggak akan ketemu tuh barang-barang tadi tuh Golang, Rust ya. Malah teman-teman akan ketemu PHP versi 7, Laravel versi 8. Itu realita teman-teman. Itu realita. Jadi jangan bayangkan teman-teman ketika udah senior akan move forward ke new tech, uh, apa namanya, meninggalkan legacy system. No, karena why? Kenapa? Pertanyaan kenapa Mas kok di perusahaan-perusahaan, even sekelas Garuda, sekelas BUMN lain itu masih banyak legacy sistemnya gitu. Dan perusahaan-perusahaan yang swasta pun juga ada yang pakai legacy system gitu. Di dalam dunia IT kan ada jokes ya, ada meme ya. If it works, do not touch it gini. Kalau udah bekerja, ya udah jangan disentuh gitu. Tapi itu sebenarnya jokes ya, teman-teman. Sebenarnya yang lebih analogi yang lebih pas adalah ketika itu teknologi masih secure dan teknologi itu masih work dan still meet the business need ya, masih masih bisa memenuhi requirement bisnis, itu ya it still gonna make it happen gitu, masih akan tetap dipakai gitu meskipun itu kelihatannya quote unquote jadul gitu. Teman-teman kalau lihat di website ya, survei ya, masih sekitar 70% website di dunia itu masih running on PHP loh. Kalau teman-teman nggak percaya gitu, hanya sebagian segelintir kecil teknologi perusahaan-perusahaan teknologi yang memang sebagai pionir itu develop pakai modern stack. Jadi nih ya teman-teman ya, ketika nanti kalian lulus, jangan berekspektasi kalian akan menggunakan teknologi modern langsung gitu. Even teman-teman punya skill buat develop itu gitu. Teman-teman akan datang dengan realita perusahaan yang masih banyak legacy sistemnya di situ. So that's why uh, saran saya nih ya teman-teman, jangan menjadi apa namanya breaker di satu environment gitu. Udah pelajari dulu skema ininya bisnisnya apa gitu. Jadi improving itu bukan berarti teman-teman harus change everything gitu, harus ngerubah total semua dari hulu ke hilir gitu. Enggak, lebih ke arah tuning apa yang bisa teman-teman bisa contribute di situ gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya skills tentang belajar tentang data structure gitu ya, teman bisa paham algoritma gitu. Ya udah teman-teman mulai dari hal yang lebih sepele dulu ya. Misal ngerapiin code, bikin code tidak bloated, terus kemudian bikin automation kayak gitu-gitu ya, teman-teman ya. Jadi mulai dari situ nih teman-teman gitu. Jadi kalau yang pernah saya alami adalah kayak gitu. Jadi teman-teman instead of ya udah ngeganti semuanya tuh Mas, PHP 7, Laravel 8 itu diganti semua. Enggak, kita tuning aja itu engine yang sudah ada existing.
Supaya apa? Supaya nanti ketika teman-teman migrate ke teknologi yang lebih baru, tidak bleeding, tidak painful gitu. Karena ini problem ya, yang sering saya temui adalah ketika kita mau migrate dari stack lama atau dari legacy system ke modern system, modern stack, itu seringkali terjadi proses yang namanya migration yang bisa painful gitu. Painfulnya di mana? Oke, biasanya kan kalau developer-developer yang masih junior itu bikin sistemnya SKS, sistem kebut semalam. Jadi itu menjadi problem di mana desain database-nya kurang oke, desain sistem arsiteknya kurang oke, alhasil bikin sistemnya itu nggak efisien gitu. Nah, problem-problem ini, masalah-masalah ini kita harus aware gitu sebagai senior. Kalau junior mungkin nggak akan kelihatan gitu. Jadi yang juga membedakan antara junior dan senior adalah dia planningnya lebih matang gitu. Ketika dia ambil keputusan, dia tidak langsung take decision saat itu juga. Dia harus considering everything what's going on yang ada di ground gitu ya. Siapa yang become the player in the theater ya. Jadi siapa yang ngejalanin si proses developmentnya ini? Berapa banyak orangnya? Terus seberapa rumit kita migrationnya? Nah itu juga dipikir juga gitu kan. Nah makanya seringkali senior developer itu dia planningnya lebih jauh, lebih lebih lama gitu. Mikirnya itu long game run. Kalau junior developer, ah udahlah mas, saya mau pakai front end ya pakai teknologi A, back endnya pakai B, terus langsung dikerjain gitu. Tidak berpikir kalau misalnya kalau saya mau perlu implement apa, gimana caranya. Kalau saya mau implement apa namanya skema B, gimana caranya gitu. Jadi apa pernah suatu ketika kita mau develop sesuatu, jadi ternyata frameworknya nggak support. Jadi kita harus rewrite lagi, kita harus bikin lagi from zero gitu ya. Dan itu membuat sangat tidak efisien gitu. Kita harus buang-buang waktu di awal gitu kan. Dan it makes sense untuk junior gitu. Nah, terus nextnya adalah senior itu seringkali dibilang get out of boring task, free card. Padahal ya enggak. Kalau teman-teman udah levelnya manajerial, udah levelnya tech lead, kerjaan teman-teman tuh bukan ngoding, FYI. Kerjaan utama teman-teman tuh bukan ngoding. Kerjaan utama teman-teman adalah meeting. Meeting dengan A, meeting dengan B, meeting dengan C, dan seterusnya gitu. Karena di dalam dunia IT ya teman-teman, engineering itu ada dua level yang beda. Karir, dua level karir yang berbeda ya. Dua jenjang karir yang berbeda. Yang pertama adalah managerial role, yang kedua adalah non-managerial role. Ya, teman-teman itu boleh catat ya. Yang pertama managerial role dan yang kedua adalah non-managerial role kalau di dunia IT. Yang sekarang ya, 2024 ini. Apa bedanya Mas? Managerial role dan non-managerial role. Oke. Yang paling basic adalah kalau managerial role berarti teman-teman nanti harus memanage tim. Ya, teman-teman jadi leader, jadi manager atau jadi apapun, tapi teman-teman punya yang namanya tim yang teman-teman harus lead, harus pimpin di situ. Sedangkan non manajerial career adalah teman-teman nggak punya tim. Teman-teman sebagai istilah barunya sekarang adalah individual contributor. Jadi teman-teman tidak ngelit tim. Meskipun teman-teman secara karir udah tinggi, teman-teman tidak menjadi manajer itu. Terus apa pro and cons-nya gitu kan ya? Pro and cons-nya adalah kalau teman-teman menjadi non manajerial dulu ya, non manajerial. Teman-teman nggak perlu yang namanya coaching, teman-teman nggak perlu namanya handling task ke delivery task ke orang lain, teman-teman nggak perlu dealing with uh, other people mistakes kayak gitu-gitu ya, teman-teman ya, di dalam timnya teman-teman. Terus kalau non manajerial cons-nya apa dong?
ya kalau teman-teman merasa teman-teman mau atau punya soft skill yang bisa diasah, nah, sebagai individual kontributor ini agak kurang teman-teman. Karena teman-teman di sini nggak akan coaching, teman-teman nggak akan pernah yang namanya ngelit tim, ya, tahu belajar cara mimpin tim tuh gimana kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman ya udah yang dipakai itu lebih banyak ke hard skillnya gitu. Gitu. Sedangkan kebalikan, kalau teman-teman jadi managerial roles, ya teman-teman managing people dan otomatis ya teman-teman ya, teman-teman akan berhadapan dengan satu hal yang paling akan sering teman-teman hadapi, office politics. Ini yang akan tidak terhindarkan ketika teman-teman menjadi manajer gitu ya. Contohnya gimana Mas office politics itu? Teman-teman nih sebagai tim nih, di tim teman-teman ada dua orang, sama-sama engineer gitu ya, A dan B gitu. Nah, ketika mau develop something, teman-teman harus decide si A itu research pakai teknologi A, si B research pakai teknologi B. Ketika summary datang, teman-teman akan dihadapkan, teman-teman pakai pilihan yang mana, A atau B. The problem adalah teman-teman ketika memutuskan mengambil keputusan, misalnya pakai A, otomatis si B ini akan jealous. Si B ini akan jealous. Terus yang ada si B ini performanya akan turun karena dia harus dipaksa pakai teknologi A. Nah, problem muncul nih. Si B tidak termotivasi bekerja. Si B tidak bermotivasi untuk perform. Tugas teman-teman sebagai manajer salah satunya gimana memotivasi si B supaya bisa perform lagi. Jadi eh, lebih banyak ya kalau teman-teman udah jadi manajer role, katakanlah 100% gitu ya. Teman-teman itu 80% itu akan eh, tidak melakukan kerjaan teknis, lebih banyak ke kerjaan manajerial, meeting dengan partner, meeting dengan peers atau coworker, meeting dengan tim, ya gitu itu. Apalagi kalau teman-teman di kantor gitu ya udah pakai Scrum ya, Senin sprint planning, Jumat sprint apa namanya sprint retro dan seterusnya gitu. Jadi udah ada schedule yang harus dilakukan gitu, dan mostly itu meeting gitu. Nah terus kalau kayak gitu, kalau misalnya masih ngoding gimana Mas? Ya ngodingnya di luar itu. Misalnya meeting dari pagi sampai sore, ya ngodingnya kalian malam gitu. Itu sering terjadi teman-teman. Pahitnya industri seperti itu. Jadi di sini saya tidak berusaha untuk sugar coating ya istilahnya teman-teman. Ya itu yang terjadi gitu. Jadi pinter-pinternya teman-teman kalau udah jadi manajer adalah harus bisa mendelegasi kerjaan ke teman-teman gitu. Proses delegasi ini juga nggak gampang. Teman-teman mentranslate apa yang ada di pikiran teman-teman ke orang lain itu is not a simple things to do gitu. Karena kan beda orang, beda knowledge, beda pemikiran, beda konsep cara berpikir, itu yang menjadi challenge gitu. Jadi kurang lebih itu. Terus kemudian as a senior developer, next, magic one for instant change. Nah ini juga nih, ini mitos selanjutnya. Dikira kalau misalnya kita misalnya mau masak rendang ya, itu kan butuh sabar ya. Jadi nggak mungkin kan kita misalnya masak-masak rendang ya, tapi tiba-tiba minta nanti jadi gitu. 1 jam lagi jadi. Padahal daging rendang itu kan kalau teman-teman tahu ya, itu masaknya kan pelan-pelan, slow cooking, berapa jam gitu, biar bisa tercipta daging rendang yang enak dan empuk. Tapi kalau teman-teman masak rendang itu cuma sejam, nggak tercipta itu barang rendang yang empuk dan enak dimakan gitu kan. Bukan rendang namanya, semur daging. Nah, jadi itu tuh nggak bisa teman-teman. Jadi teman-teman bukan sulap gitu di sini tuh. Jadi yang namanya changing, apalagi nih, teman-teman ya sebagai seorang manajer itu nanti di hire, teman-teman dapat junior nih atau dapat fresh grade lah gitu. Nah, teman-teman itu harus nge-coaching dia gitu. Nge-coaching challenge yang saya hadapi adalah kita harus nge-coaching. Nge-coaching harus sabar ngajarin. Belum lagi kalau ya tipikalnya moody anaknya, kerja sebentar besoknya
minta cuti healing. Jadi itu problem-problem yang memang itu benar, itu bukan sarkastik ya teman-teman, itu bukan satir atau bukan yang lain, itu memang reality memang seperti itu. Tapi saya tidak apa ya, tidak avoiding kalau memang ada hal-hal yang bagus juga gitu. Terkait misalnya cara penerapan implementasi informasi baru dan seterusnya itu yang saya aware itu memang menjadi tren yang bagus gitu dari anak-anak yang baru sekarang gitu, dan monggo silahkan itu dilanjutkan gitu. Terus kemudian nextnya adalah as a senior developer have unlocked the secret to stress free life. Ini juga apa namanya agak apa ya, mitos yang agak keliru sebenarnya. Dikira semakin senior itu akan ada yang namanya istilahnya work life balance gitu. Padahal belum tentu. Itu itu mitos yang sering kali orang tambah enak dong Mas kalau misalnya udah tambah senior bisa delegasiin task ke semua tim member gitu. No, not no, that's not the case ya teman-teman. Kadang sering kali ya kita tuh sering kali dapat tas-tas yang emang itu nggak bisa didelegasiin gitu. Ya emang capable cuman kita yang bisa ngerjain gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang memang sering kali ya nggak bisa dihindari gitu. Jadi contohnya ini kayak gini nih, teman-teman apa namanya udah masterin sesuatu delegasi tapi nggak bisa karena ya hanya teman-teman yang bisa kerjain gitu gitu. Jadi sering kali ya teman-teman harus mikir gitu, gimana ya cara implementnya, gimana ya cara overcome-nya gitu ya, gitu, kayak gitu. Jadi konklusinya adalah teman-teman ini bukan sugar coating, saya telling the story. Ini yang terjadi di dunia industri. Jadi kalau teman-teman nanti mau level up dari junior ke senior dan seterusnya gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman silakan dikonsider itu. Jangan berpikir itu sebagai apa ya? Ini utopia, Mas. Ini nanti kalau saya sudah senior saya bisa pakai stack-stack yang baru yang lebih modern, lebih canggih, lebih automation. No, kembali silakan touching the grass ya. karena itu karena itu chance-nya kecil karena ya ketika teman-teman ya merubah legacy system menjadi modern system itu nanti teman-teman akan sangat berhadapan yang namanya resistensi. Jadi ya mohon maaf, orang-orang yang sudah senior itu kadang nggak semuanya mau teman-teman berubah menggunakan stack baru. Mereka udah terlanjur nyaman, mereka udah terlanjur bertahun-tahun menggunakan skema sistem yang sama, alhasil ya agak susah gitu. Yang terus yang bisa kita lakukan apa? Kita masuknya pelan-pelan, teman-teman. Mulai dari pain-nya dulu. Gitu. Yang namanya legacy system itu nggak jauh-jauh yang dari yang namanya performance issue dan bug issue. Pasti dua itu yang sering akan teman-teman. Nah, caranya gimana overcome-nya? Teman-teman bikin improvement di sana. Jadi apa nih? Mulai dari yang critical gitu. Teman-teman memang harus interview dulu nih kepada beliau-beliau ini yang lebih senior. Pak, Bu, keluhannya apa? Apa yang kurang dari sistem ini? Nah, teman-teman catat nih. Dan bikinlah yang namanya set of priority. Mana yang paling painful, mana yang paling critical di proses bisnis. Ya. Setelah itu, teman-teman cari solusinya, tapi baru sebatas hipotesis atau konsep, belum dieksekut. Nah, teman-teman coba deh analisa dari problem yang ada, apakah benar cara solvingnya seperti itu. Coba tanya juga ke senior, gitu ya. Mas atau Mbak, benar nggak caranya seperti ini untuk solving problem user kita yang seperti ini? Nah, coba meetingin, coba tanyakan, diskusikan, gitu. Nah, setelah diskusi jalan, oke, tinggal ditanyakan ke leadnya teman-teman. Mas, Mbak, ini saya punya survei nih ya, seperti ini. Terus ini beberapa hal yang saya catat, kemudian ini juga solusi yang sudah saya rangkum, dan ini mungkin yang bisa saya propose buat bisa membantu menyelesaikan
problem yang ada di lokasi atau di user gitu. Ya harapannya nanti teman-teman akan dapat kredit untuk itu gitu. Cara level up-nya gitu teman-teman. Seringkali orang itu nggak acknowledge ya teman-teman ya. Dia jago, dia hard skill-nya oke, ngodingnya keren gitu. Tapi dia nggak pinter cara apa ya, membuat dia terlihat shiny teman-teman. Bagaimana cara dia show off dia punya capabilities. Reasonnya adalah ya mas saya introvert gitu. Nggak ada hubungannya teman-teman. Nggak ada hubungannya. Seringkali ini tuh kayak dibuat sebagai apa namanya sebagai batasan buat teman-teman tidak bergerak gitu. Padahal enggak. Ini tuh bisa teman-teman lakukan bisa via chat, pas ngopi sore gitu atau pas nongkrong di kafeterianya, di kantin. Teman-teman bisa tanya nih gitu. Oke, mungkin itu terlalu jauh nih teman-teman ya. Sebagai teman-teman nih nanti nih, silahkan tanya ke Bapak Ibu dosen nih. Bapak Ibu dosen, apa nih yang bisa diimprove nih dari sistem yang sekarang nih? Apa yang bisa di automation itu? Bisa nanti dipropose, bisa nanti siapa tahu nanti sama Bapak Ibu dosen di ACC sebagai skripsi gitu kan. Jadi teman-teman dapat real case ya. Teman-teman cari solusi atau consult atau yang melakukan hipotesis solusi dan teman-teman bisa propose ini. Jadi literasinya ada di sini gitu dan teman-teman bisa apply itu gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya suggest gitu. Kalau teman-teman misalnya belum kegambar nih implementasinya seperti apa gitu. Oke, sampai di sini topik 1 chapter 1. Ada yang bertanya? Silahkan. Monggo, silahkan. Izin bertanya, Pak Ya, silakan. Fajar. Jadi step biasanya untuk junior developer itu stack teknologi yang dibutuhkan oleh industri saat ini tuh apa saja, Pak? Stack teknologinya, Pak? Oke. Oke, dengan Mas siapa? Sorry ini. Novel Rizky Abian, Pak. Noval Rizky ya. Ya, Oke, thank you Mas Noval Rizky pertanyaannya. Mungkin saya langsung jawab aja dulu ya. Jadi kalau ditanya spek eh, mungkin skill ya yang dimaksud ya, hard skill lah, atau soft skillnya gitu ya. Nah itu sebenarnya gini Mas Noval ya. Mas Noval harus cek dulu. Mas Noval itu mau aimnya kemana gitu. Jadi karena di dunia IT itu kan luas ya Mas ya. Jadi teman-teman harus cek dulu. Teman-teman tuh mau aim kemana. Kalau teman-teman mau aim di dunia banking misalnya. Contoh ya. Teman-teman silakan belajar Java. Karena di dunia banking masih banyak Java yang dipakai. Kalau teman-teman mau ke startup, teman-teman belajar bahasa-bahasa yang memang dipakai di startup. Banyak. Kayak Go, kayak Rust, kayak React, Next.js, dan seterusnya. Kalau teman-teman ke pemerintahan atau ke plat merah, ya perusahaan-perusahaan BUMN, nah silakan teman-teman belajar kayak PHP, teman-teman belajar yang visual.net kayak gitu-gitu ya. Jadi mapping teknologinya beda nih teman-teman gitu. Jadi tidak ada golden standard gitu. Cuman tapi ya, ini kalau saya boleh suggest nih teman-teman ya dari sekarang nih, silakan teman-teman perkuat JavaScript dan nanti teman-teman silakan belajar TypeScript gitu. Gitu. Karena dari dua bahasa ini nanti sekarang nih lagi booming dan banyak teknologi yang bisa di-create pakai dua bahasa ini. Gitu. Teman-teman mau main machine learning, AI, teman-teman bisa pakai ini. Teman-teman mau bikin full stack web, bisa pakai Jamstack ya, JavaScript stack gitu ya. Teman-teman mau bikin desktop app, bisa pakai Electron. Jadi banyak yang bisa di-create gitu. Jadi daripada teman-teman belajar front end sendiri, belajar back end sendiri, bahasanya beda. Saya tahu kapasitasnya pasti terbatas nih ya. Jadi saran saya belajar either itu JavaScript, nanti level up-nya nanti belajarnya ke TypeScript ya. Untuk membantu sekarang ini. Tapi nggak apa-apa kalau di sini sekarang pengantarnya pakai Java ya misalnya. It's okay. Teman-teman silakan pelajari juga. Karena nanti ketika teman-teman nanti migrate dari JavaScript ke TypeScript,
itu nanti akan berubah menjadi static programming gitu ya. Akan ketemu yang namanya class, ketemu yang namanya function, ketemu yang namanya interface kayak gitu-gitu. Jadi nggak apa-apa di jalannya aja belajar Java dan belajar JavaScript gitu. Karena sekarang memang lagi banyak nih teman-teman bisa ke front end bisa, ke back end bisa, ke stack-stack yang modern bisa gitu. Jadi itu paling kalau dari segi hard skill ya, Mas Noval ya tadi ya. Silakan kalau ada yang lain. Baik, terima kasih Pak Fajar atas penjelasannya, Pak. Sama-sama Mas. Silakan ada yang lain, monggo. Ya, mau bertanya Pak, mungkin. Ya, silakan dengan siapa? Mohon maaf. Dengan Adel. Oh, Adel. Oke, silakan Ya. Mbak Adel. Sebelumnya maaf ini saya pakai kucing ini nggak apa ya Pak. Nggak apa-apa, it's okay, it's okay, it's okay. Jadi pertanyaannya adalah saya kan mungkin sekarang udah ada tracking gitu Pak. Kak atau Pak ya? Ya udah Pak aja. Bebas, bebas, bebas. Ya, jadi saya udah punya tracking nih Pak untuk minat ke database gitu. Nah, itu kira-kira untuk saya bisa lebih apa ya mengetahui lebih dalam lagi tentang database itu kira-kira dari saran dan rekomendasi Bapak itu kira-kira ada nggak Pak untuk saya bisa terjun lebih dalam lagi di dalam database? Mungkin Oke, itu aja sih pertanyaan. Makasih Pak. oke, thank you Mbak Adel ya. Makasih. Mungkin sebenarnya kalau kita ngomong database itu cukup luas jangkauannya ya, teman-teman ya. Tapi mungkin saya simpelkan jadi dua lah ya. Jadi high level dan low level lah gitu. Low level itu nanti teman-teman akan bisa main sebagai database expert ya. Entah itu database admin, database administrator ya maksudnya. Terus kemudian sebagai sistem analis juga gitu, bisa juga gitu. Nah, teman-teman itu mainnya di low level. Jadi hal-hal yang tidak langsung terlibat dengan user gitu ya. Usernya teman-teman adalah ya developer, ya engineers itu, ya sistem admin kayak gitu-gitu ya. DevOps kalau sekarang istilahnya. Jadi teman-teman akan banyak yang namanya bikin automation terkait deployment gitu ya. Contoh case-nya seperti ini. Developer itu atau engineer itu ya teman-teman di real case-nya ya di benar ya yang benar ya kalau di dunia industri itu nggak boleh touching server production. Server production itu apa mas? Server production itu adalah server yang memang di-hit atau diakses sama user. They didn't have credential to attempt to login untuk masukin database. Nah terus gimana dong mas? Caranya ya bikin environment baru yang namanya production clone atau biasa disebut development environment. Nah ini database ini sama nih, bentukannya sama nih, makhluknya beda tapi bentukannya sama. Jadi environment yang ada di production dan environment yang ada di development itu sama. Nah, yang tugasnya mengatur supaya sinkronisasi antara production dan development ini jalan, automationnya ya orang database gitu. Sinkron jobnya jam berapa, ngatur queuing-nya untuk sinkronisasinya sejauh mana, ya, mau bikin automation deployment script-nya itu seperti apa, ya, mau migrate table, migrate DB, migrate apa namanya infra yang berhubungan dengan related database, ya orang database gitu, database admin yang handle gitu. Ini dari segi low level ya teman-teman ya. Ini seringkali kenapa saya bilang low level karena ya mainnya hanya di internal gitu ya. Usernya itu internal. Sedangkan ada lagi nih teman-teman belajar yang namanya sekarang tuh yang lagi naik daun itu adalah data science. Data science. Apa bedanya Mas dengan yang tadi database admin? Kalau data science, jenis data yang diolah dan outputnya dan kliennya itu beda. Apa bedanya? Kalau data science ya, yang menjadi user atau klien itu dari departemen yang lain, non-tech biasanya. Contoh kalau teman-teman jadi data science di perusahaan e-commerce misalnya.
Nah, consumernya atau kliennya itu banyakkan adalah marketing, sales, ya, atau C-level atau higher ups. Kenapa? Karena teman-teman nanti akan diminta untuk summarizing data dan analyzing data dan cari tahu tren. Oke, saya kasih contoh. Teman-teman kalau pakai marketplace ya, yang hijau, yang oranye, yang biru, yang apapun itu ya. Ketika teman-teman buka itu apps ya, ada keluar namanya feed dan suggestion. Item, toko, promo, dan whatever itu ya. Nah, yang deciding apa yang harus keluar, algoritma yang mengeluarkan itu dihasilkan dari suggestion data science, suggestion dari data engineer. Kenapa? Karena melihat tren, habitnya teman-teman itu belanja di marketplace itu kayak apa, shopping apa, window shoppingnya model apa. Nah, suggestionnya akan kayak gitu. Goalsnya ada namanya click ratio. Jadi teman-teman dengan fit yang lebih cocok dengan itu, nanti akan mengeluarkan, teman-teman akan mengkonversi klik itu menjadi pembelian, purchase di merchant, di transaksi di toko tersebut. Goalsnya ke sales, goalsnya ke penjualan. Sedangkan yang tadi, goalsnya adalah helping development more faster dan more efficient. Jadi goalnya beda. Ya. Kalau yang ini lebih banyak yang internal ini lebih banyak teman-teman belajar hard skill-nya itu lebih ke SQL, lebih ke analitik, lebih ke infra. Teman-teman nanti belajar automation, teman-teman nanti belajar infra kayak teman-teman harus belajar namanya containerization, belajar Kubernetes, Docker, dan teman-temannya itu ya. Kalau yang di sini teman-teman nanti paling banyak belajar yang namanya data science, belajar namanya data statistik, belajar namanya matematika yang lebih kompleks ya, kayak mata kuliah kayak misalnya manajemen sains dan kalkulus itu nanti dipakai di sini. Dan yang paling kepake adalah aljabar di sini. Kan di sini nanti teman-teman bisa ngetrain mesin untuk menganalisis tren yang bantuin teman-teman bikin analitik data gitu. Jadi teman-teman nggak harus bikin dari nol semuanya terus-terus. Teman-teman juga bisa bikin yang namanya automation script gitu. Nanti teman-teman bisa feeding itu mesin menggunakan data yang teman-teman bisa provide dari database, by query atau by tools yang ada gitu. Jadi silahkan Mbak Adel dan mungkin yang teman-teman yang lain decide mau kemana, mau ke internal atau mau ke eksternal atau lebih worldwide. Dua-duanya punya market yang beda gitu, dan dua-duanya punya proses atau development career yang beda gitu. Jadi silahkan dikonsider yang mana gitu. Tapi kalau sekarang saya disuruh milih nih ya teman-teman, saya akan milih yang kedua, yang data science, karena sekarang teman-teman nggak hanya bisa berkarir di dunia perusahaan IT, tapi di dunia yang lain juga banyak ini butuh itu mungkin. Oke, baik, makasih Pak penjelasannya. Sama-sama Mbak Adel. Siap, terima kasih. Ada lagi mungkin teman-teman, last question mungkin untuk sesi ini sebelum saya lanjut ke sesi 2. Ada? Belum ada? Oke, siap. Oke, kalau belum ada, saya lanjut ya teman-teman ya di sesi kedua. Jadi sekarang ini kan trennya kita level up dengan yang namanya AI ya teman-teman ya. Jadi AI itu kan udah jadi istilahnya kayak menjadi part of everyday kita gitu ya. Gimana caranya kita untuk level up diri kita, knowledge kita dengan AI gitu ya. Nah, saya mau sharing nih, gimana kita nge-level up diri kita dengan AI gitu ya. Jadi saya sambil share screen. Oke, sudah terlihat ya. Oke, jadi topik ini saya copy ya, saya taruh di chat. Jadi
topik materinya itu istilahnya namanya prompt engineering. Prompt engineering ya. Jadi saya akan jelasin nih. Kan orang tuh pakai AI, pakai sekarang yang lagi banyak dipakai misalnya ChatGPT atau Google Gemini atau yang lain-lain gitu. Banyak gitu AI tools gitu. Tapi gimana sih caranya kita menghasilkan result atau prompt yang lebih bagus supaya si AI ini juga memberikan output yang lebih bagus juga gitu. Nah, itu ada triknya teman-teman. Ada triknya. Jadi teman-teman di sini saya coba ajarkan yang basicnya dulu. Ya, nanti teman-teman bisa implement ini di harapannya sih bisa bantuin teman-teman level up belajar teman-teman gitu. Misalnya teman-teman mau belajar tentang katakanlah data structure gitu misalnya di Java misalnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini sebagai tools gitu ya untuk teman-teman level up gitu. Oke, yang pertama. Jadi prompt engineering itu apa sih sebenarnya? Jadi prompt engineering itu sebuah metodologi di mana kita bisa mendrive si AI ini mengeluarkan output yang lebih oke. Analoginya gimana? Analogi kayak teman-teman lagi seorang chef gitu ya, sebagai seorang apa namanya chef masak gitu ya. Nah, teman-teman mau membuat ini dan mendelegasikan resep gitu ya ke cook helpernya gitu ya. Semakin rinci resep yang ada di dalam tulisan notes resepnya, maka si cook helpernya akan semakin ngerti dan semakin bisa paham si chef ini mau bikin apa. Beda kalau cuman menjelaskan hanya sebatas a glimpse aja gitu atau surface-nya aja gitu. Jadi kita harus kasih lebih detail juga gimana apa yang mau kita bikin. Oke. Terus kemudian understanding AI and large language model. Jadi istilah sekarang tuh banyak yang dipakai tuh kayak ChatGPT, Google Gemini, itu dia pakai yang namanya LLM ya. Large language model. Jadi apa sih large language model? Large language model itu adalah sebuah teknologi di mana kita men-training AI itu menggunakan banyak sekali data, banyak sekali vocab, banyak sekali sentence di dalam proses quote unquote nge-training kecerdasan si mesin ini. Nah, karena dia itu menggunakan massive data, ya, massive data, bank of data. The problem adalah si AI ini bisa punya yang namanya AI hallucination. Gitu ya. Karena terlalu banyak data yang diinput kan masih banyak akan bikin yang namanya complicated apa namanya subset datanya. Jadi alhasil akan terjadi yang namanya AI hallucination. Nah, cara kita avoiding ya AI hallucination yang gimana? Yang memberikan konteks yang lebih detail. Gitu ya. Konteks yang lebih fokus gitu. Nah, kemudian gimana caranya si AI ini kita bisa improve dengan si prompt engineering? Kita harus pikirkan 3 hal. Specify, creativity, dan efisiensi. Specify, kita menghindari kalimat atau kata-kata yang sifatnya ambigu. Creativity, ya kita tidak meng-lock si AI ini untuk ke certain thing. Jadi kita lebih explore, biarkan dia creating something yang bisa lebih interaktif atau lebih wide ya secara aspek gitu. Terus efisien. Nah, jadi bikin prompt yang sekali prompt itu langsung keluar yang lebih detail. Apa informasi yang teman-teman butuhkan gitu. Jadi itu yang bisa jadi apa namanya saran juga gitu. Gitu. Jadi kurang lebih itu yang 3 ini ya yang harus dicari tahu ya teman-teman ya. Terus yang keempat adalah fundamental of prompt engineering. Ada beberapa yang bisa diperhatikan ya. Yang pertama linguistik ya, kalimat, grammar kayak gitu-gitu ya. Kalau teman-teman nggak pede pakai bahasa Inggris sekarang, it's okay. Boleh pakai bahasa
Indonesia gitu ya. Terus buatlah atau pakailah kata-kata yang sifatnya logical, ya, logical prompts gitu. Karena kita berbicara dengan mesin, guys, bukan dengan orang. Jadi there is no feels, there is no heart involved di proses percakapan ini gitu ya. Terus kemudian ada istilah namanya zero shot prompting. Jadi zero shot itu adalah ketika kita memberikan prompt yang sifatnya basics, ya. Contoh teman-teman punya PDF mau diberikan ke AI, tolong ini disimpulkan, berikan summarize dari si PDF ini. Nah itu simple, itu namanya zero shot. Terus ada few shot. Few shot ini selain kita menanyakan pertanyaan pertama, kita juga minta konteks dan deskripsi detail yang selanjutnya. Contoh misalnya kita udah tahu nih, kita mau minta kesimpulan dari si artikel atau PDF yang misalnya ini. Tapi kita juga pengen si summary-nya ini dibawakan dengan kontekstual yang berbeda atau dengan cara yang berbeda. Misalnya kita pengen pakai misalnya lebih lebih humoris, lebih fun, lebih menarik gitu. Jadi biar tidak bosan kita bacanya. Misalnya contoh seperti ini. Itu kita bisa pakai few shot prompting istilahnya. Jadi menambahkan konteks pada saat kita prompting. Nah, kemudian chain of thought prompting. Ya. Jadi kalau chain of thought itu adalah breaking complex problem into smaller steps. Jadi misalnya kita udah tahu nih ada misalnya baca tutorial gitu ya di online gitu ya. Terus kita merasa kok ruwet ya. kok kompleks banget gitu ya. Misalnya mau install kita mau belajar A gitu ya. Kok ruwet gitu ya. Kok complicated gitu ya. Kita bisa tanya si AI ini buat nge-breakdown, asumsikan kita itu sebagai beginner. Kita bisa kok ngatur itu. Nah, itu adalah beberapa hal. Terus yang tadi yang saya juga sebutkan adalah AI hallucination yang harus sebisa mungkin kita harus aware ya terkait itu. Terus ada text embedding. Jadi adalah konteksnya adalah kita mengintroduce ya. Jadi kita attach atau turning text into a numerical representation for AI to process more efficient. Jadi ini memang agak advance. Jadi kayak kita bisa menjelaskan konsep konteksnya yang lebih detail dari yang tadinya teks itu numerical representation gitu. Oke, jadi itu nanti adalah konsep. Saya akan kasih tahu cara implementasinya seperti apa gitu ya. Oke. Oke. Jadi di sini saya ada contoh ya. Contoh ini saya pakai Cloudy ya. Ini saya lagi main-main kan. Jadi salah satu alternatif selain ChatGPT, selain Google Gemini, saya sekarang pakai ini untuk bantu-bantu. Oke, jadi kalau kita mau main AI ya teman-teman, kelihatan nggak ya teksnya? Nah, jadi kalau teman-teman mau bermain dengan AI, dengan konsep yang tadi, ada few shots, ada zero shots, ya. Kalau zero shots ya, teman-teman akan mintanya kayak gini. Contoh nih, tell me about basic programming in Java. Nah, kayak gini. Nanya kan kayak gini nih. Nah, dia akan mikir kayak gini. Dia akan menghasilkan hal-hal yang sifatnya general, ya, meng-highlight apa aja yang ada di Java, misalnya Java syntax, variable, data types, dan seterusnya dan seterusnya. Terus dia akan kasih yang namanya simple hello world, biasanya kayak gitu, ya kayak gini. Nah ini namanya zero shot.
ya teman-teman ya. Teman-teman cuma melakukan single prompt. Nah, teman-teman kalau mau lebih advance ya, nanyanya ya, bisa berikan konteks yang lebih oke. Teman-teman bisa melakukan few short prompt ya. Caranya gimana? Caranya adalah kita kasih dia role, teman-teman. Hey, act as senior software engineer, tell me about Java programming. Imagine if I was a beginner in programming. Saya kayak gini nih, contoh ya. Contoh kayak gini. Saya ketik. Kita kasih dia role. Nah, ketika dia kita kasih dia role, gaya bicarain dia akan beda. Dia akan kasih yang namanya penjelasan yang lebih detail dan lebih enak dibaca buat orang-orang yang memang lebih awam gitu. Dia akan kasih konteks dan teks yang lebih detail. Ini yang namanya few shots, teman-teman. Jadi kita bisa kasih itu dia contohnya role ya. Kayak gitu. Jadi nanti silakan bisa implement nih, teman-teman. Ini bisa membantu teman-teman buat belajar lebih efisien gitu ya. Daripada teman-teman buka Google search engine gitu ya. Lama gitu ya, teman-teman baca blog yang panjang gitu ya. Dan susah untuk dimengerti karena nggak ada sampel yang bisa bikin teman-teman mudah untuk mencerna. Nah, teman-teman bisa tanya ke AI buat level up teman-teman cara belajar. Bisa pakai zero shot kalau teman-teman tidak butuh konteks detail yang terlalu oke. Tapi kalau teman-teman misalnya belajar hal baru yang susah, ya kompleks, teman-teman bisa kasih dia role. Cara saya kayak gitu. Jadi ini yang bisa membantu teman-teman ya untuk level up dengan teknologi yang sudah ada. Jadi monggo silakan bisa pakai tips ini saya share ya. Bisa membantu teman-teman. Ini bisa diimplement di any kind of AI chat ya, teman-teman mau implement ini di ChatGPT bisa, diimplement di Gemini bisa. Kebetulan ini saya pakainya di Claude gitu. Oke, itu teman-teman yang mungkin saya share tips. Karena terbatasan waktu, mungkin ini saya buka sesi untuk tanya jawab. Boleh silahkan, atau mungkin dari Pak Cahyo ada yang mau ditambahkan. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya kembalikan lagi ke Pak Cahyo. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Fajar untuk sharing-sharingnya. Jadi ada dua materi yang saya highlight dari paparan yang barusan disampaikan. Yang pertama berkaitan dengan dunia software developer, termasuk dalamnya jenjang karir begitu ya. Kemudian yang kedua tadi memanfaatkan AI untuk membantu kita belajar ya, khususnya yang berkaitan dengan object-oriented programming. Waktu kita tinggal 1 menit. Mungkin langsung closing saja dari Mas Fajar ini, closing statementnya bagaimana. Bisa disampaikan itu mungkin Mas Fajar. Rekrutmen fresh graduate untuk untuk staff programmer itu kira-kira requirement yang dibutuhkan apa ya? Khususnya yang berkaitan dengan programming, skill programming apa yang biasanya diujikan ketika dilakukan seleksi fresh graduate ya untuk menempati posisi programmer. Monggo. Oke, siap. Terima kasih Pak Cahyo. Oke, mungkin terkait itu mungkin saya bisa share adalah yang terkait apa yang pernah saya lakukan ya Pak ya di
perusahaan sekarang ataupun yang lalu terkait rekrutmen. Jadi sekarang itu fresh grade memang ada good news and bad news ya. Ini dua sisi mata koin gitu ya. The good news dulu deh. The good news adalah anak-anak fresh grade sekarang itu memang secara technical skill dia sangat jago gitu Pak. Sangat oke gitu. Dia menguasai stack-stack modern, dia menguasai hal-hal yang kayak gitu. Tapi the bad sides adalah yang saya lihat nih Pak ya, mereka ketika kita interview, ini FYI ya teman-teman ya, beberapa company juga melakukan ini, itu melakukan proses background checking. Background checkingnya gimana? Iya, ini FYI aja, teman-teman akan di background check melalui media sosial, akan dilihat sosial medianya seperti apa gitu. Jadi kenapa harus sampai sejauh itu mungkin ya? Karena ya kita sebagai employer butuh tahu nih teman-teman gitu. Apakah teman-teman secara skill udah oke nih, secara capacity hard skill udah oke nih. Tapi apakah teman-teman punya yang namanya responsibility? Responsibility. Tanggung jawab ketika sudah diberikan amanah pekerjaan atau task dari manajernya atau dari leadernya. Jadi yang kalau saya bisa bilang yang perlu di-highlight adalah buat teman-teman adalah teman-teman mulai sekarang silahkan ya baca buku-buku yang memang bisa mengatur yang namanya controlling the emotion, controlling the habits gitu ya. Selain teman-teman belajar baca technical kayak buku-buku technical kayak clean code lah atau sistem desain lah kayak gitu-gitu ya. Tapi jangan lupakan teman-teman juga harus yang punya namanya selain IQ juga harus punya EQ ya, emotional intelligence gitu, yang itu nanti juga akan berdampak gitu. Yang itu yang proses rekrutmen yang saya sekarang lihat tuh, karena banyak kolega-kolega saya itu ngeluh baru direkrut sebulan 2 bulan dia cabut gitu ya, dia resign gitu. Alasannya karena performance-nya itu nggak sesuai gitu. Secara skill jago, tapi how they adapt the system, how they adapt the environment itu different kick gitu ya. Jadi contoh kayak tadi nih teman-teman jago di satu bahasa, terus teman-teman ketika misalnya jump in ke perusahaan, tiba-tiba perusahaannya pakai teknologi yang old school. Nah, teman-teman berusaha merevamp itu total tanpa ada persetujuan gitu-gitu. Nah, itu lebih baik teman-teman bisa consider untuk dihindari gitu. Jadi selain belajar technical, belajarlah juga how teman-teman managing, teman-teman punya istilahnya emotional thinking. Terus kalau misalnya saya nggak mau berkarir sebagai engineer gimana? The question gitu. Boleh, silahkan. Ada banyak kok. Teman-teman kalau misalnya kurang interest dengan as engineer, teman-teman bisa belajar data science kayak tadi itu ya. Teman-teman bisa belajar yang namanya hal-hal lain ya, kayak misalnya kayak saya nih sekarang jadi product manager gitu ya. Meskipun saya punya background engineer, tapi sekarang saya day to day juga nggak ngoding gitu sebenarnya. Terus kalau menjadi product manager apa Mas yang harus yang punya itu? Jadi teman-teman silahkan cari istilahnya ya. Ada istilahnya namanya system level thinking. Nah, jadi silahkan teman-teman pelajari istilah itu. Namanya system level thinking. System level thinking ini adalah cara kita membreakdown different parts bagaimana sebuah sistem ini berinteract gitu. Jadi teman-teman boleh tidak paham teknis ya. Teman-teman bisa tidak paham itu
codingannya gimana, tapi teman-teman wajib tahu gimana sistem itu berkomunikasi, sistem itu berinteraksi. Nah, ini adalah modal awal yang sangat penting ketika teman-teman naik menjadi seorang product manager gitu. Jadi silahkan teman-teman pelajarin banyak artikelnya. Nanti mungkin insya Allah kalau saya punya waktu, saya akan bikin artikelnya di blog saya terkait sistem level thinking. Tapi ini salah satu sebuah skema atau mungkin sebuah approach ya. Teman-teman bisa pakai ini. Nggak hanya di coding, teman-teman juga bisa implementasikan ini di bidang yang lain. Gitu. Itu few tips dari saya. Oke, baik, terima kasih Mas Fajar. Rekrutmen di era sosmed gitu ya. Ya, sebenarnya itu juga sempat beberapa kali saya lakukan ketika beberapa tahun yang lalu itu dilakukan seleksi pegawai baru ya, dosen baru. Jadi waktu saya masih menjabat itu kebetulan ditunjuk oleh Univ untuk sebagai salah satu tim wawancara. Itu ya tidak seperti yang mungkin serius Mas Fajar lakukan ya, mengeksplorasi ini, dan itu cuma sekedar saya ingin tahu apa relasinya gitu ya. Jadi si A si B itu temannya siapa sih ketika apply ke kampus. Dan cukup mengagetkan mungkin ya bagi mereka ketika tiba-tiba saya nyeletuk, kok kenal ini, kok kenal itu gitu. Ya reaksinya cukup terkejut juga. Oh, kok tahu Pak, kok tahu Pak, gitu-gitu. Ya itulah ya, dunia sosmed. Baik, saya kira kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih banyak buat Mas Fajar dan Sama-sama. para mahasiswa yang sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu menghadiri kuliah pengganti hari ini. Memang tidak sebanyak jumlah ketika kita di jadwal aslinya, tapi nanti dengan record yang kita publish di YouTube, semoga nanti bisa juga mereka akses. Saya kira itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Selalu kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi kasih. wabarakatuh.